Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reva Seprianti dengan NIM 253700889. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, jadi di video ini saya akan membahas tentang hubungan ilmu geografi dengan budaya. Yang pertama, pengertian budaya. Budaya itu adalah keseluruhan cara hidup manusia yang mencakup nilai, norma, kebiasaan, seni, adat istiadat yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang spasial, ekologis, maupun regional. Nah, selanjutnya penerapan ilmu geografi dalam aspek budaya. Nah, geografi itu memiliki peranan penting di dalam budaya. Nah, karena perbedaan tempat atau keruangan itu akan menghasilkan budaya yang berbeda juga. Nah, contohnya seperti masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dan juga di daerah perdesaan. Nah, perbedaan keruangan atau letak wilayah pun akan menghasilkan budaya yang berbeda pula. Nah, kalau di daerah perkotaan mungkin orang akan cenderung menggunakan atau mengikuti hal-hal modern lah, sementara orang-orang yang di daerah pedesaan apalagi yang terpencil itu tuh masih menggunakan tradisi-tradisi yang tradisional seperti mengikuti kebiasaan-kebiasaan nenek moyang atau leluhur. Nah, selanjutnya itu yaitu studi tentang pengaruh lingkungan dengan budaya. Lingkungan alam sangat mempengaruhi perkembangan budaya. Nah, ini misalnya seperti iklim, topografi, atau perbedaan daerah itu akan membuat perbedaan budaya juga. Nah, dari perbedaan tersebut yang dari faktor sumber daya alam itu akan berperan dalam membentuk pola kehidupan, mata pencarian, dan juga aktivitas manusia. Nah, contohnya ini misalnya seperti orang-orang yang tinggal di daerah gurun, biasanya mereka akan hidup secara nomaden, yaitu berpindah untuk mencari lokasi yang terdapat sumber mata air. Sedangkan orang-orang yang tinggal di daerah yang tanahnya subur, maka mereka akan menggunakan tempat tersebut untuk pertanian dan juga mengelola peternakan mereka. Nah, selanjutnya yaitu analisis distribusi budaya. Analisis distribusi budaya dalam geografi dilakukan untuk memahami bagaimana unsur-unsur budaya seperti bahasa, adat istiadat, seni, ataupun keberagaman lainnya itu tersebar di suatu wilayah. Nah, contohnya seperti agama. Nah, bagaimana agama itu bisa masuk ke Indonesia? Nah, itu yang menjadi analisis kenapa adanya agama tertentu yang masuk ke Indonesia melalui pendistribusiannya. Nah, itu misalnya seperti orang-orang di Eropa membawa ajaran agama Kristen, atau orang-orang di daerah Cina datang ke Indonesia membawa ajaran agama Konghucu, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kajian pelestarian dan revitalisasi budaya. Nah, pelestarian budaya adalah suatu hal yang sangat penting karena itu bertujuan untuk menjaga identitas ataupun warisan budaya, baik itu yang dari nenek moyang terdahulu ataupun memang tradisi-tradisi lama yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. Pelestarian budaya ini bisa kita lakukan misalnya dengan pengajaran budaya lokal di sekolah ataupun pemanfaatan teknologi sebagai dokumentasi budaya dan bisa untuk dipamerkan ke negara-negara lain sebagai bentuk kekayaan tradisi dan juga budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Revitalisasi budaya dilakukan dengan cara menghidupkan kembali tradisi ataupun budaya yang hampir punah atau tidak lagi diminati oleh kaum zaman sekarang. Nah, misalnya seperti tari tradisional, upacara adat maupun bahasa daerah. Nah, di sini pemerintah juga menjaga bagaimana
budaya-budaya tersebut bisa tetap dilestarikan agar tidak hilang akibat adanya modernisasi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah. Sesudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.